keterampilan mengadakan variasi dan menjelaskan dalam mata kuliah Micro Teaching oleh Yuri Wilyajati Putri dari seksi 18 PB04 dengan dosen pembimbing Ibu Maisrelena SPD MPD. Keterampilan mengadakan variasi menurut Mulyasa adalah keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Adapun komponen mengadakan variasi menurut Usman ada 3. Yang pertama, variasi dalam cara mengajar guru. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Dan yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan menurut Usman, yaitu penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Adapun komponen menjelaskan menurut Saud, yang pertama ada komponen merencanakan terdiri dari isi pesan dan penerima pesan. Yang kedua ada penyajian suatu pesan yang terdiri dari kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan juga penggunaan balikan. Berikut contoh simulasi keterampilan mengadakan variasi dan menjelaskan. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke tema baru ya, yaitu tema 7. Langsung saja buka buku siswanya, halaman 2, yaitu subtema 1 pada pembelajaran 1. Sudah dibuka buku siswanya? Sudah, Bu. Pada subtema 1 ini kita membahas tentang masa penjajahan. Nah, sebelum itu Ibu ada beberapa gambar yang ini ada 3 gambar. Apakah anak-anak Ibu tahu atau pernah melihat gambar-gambar yang ada di PowerPoint Ibu ini? Tahu, Bu. Apa-apa saja, siapa yang bisa? Ini gambar apa? Gambar bawang, Bu. Ya, gambar bawang. Di sini ada bawang putih, bawang merah, sama bawang bombay ya. Lalu soalnya ini apa namanya? Jahe, Bu. Iya, jahe, pintar Yulia. Nah, yang ini ada yang tahu? Cengkeh, Bu. Iya, cengkeh, pintar Devia. Nah, bahan-bahan ini biasanya anak-anak Ibu temui di dapur, bukan? Kalau ada mamanya masak, pasti ada bahan-bahan ini. Betul, bukan? Ya, Ya. Bu. Nah, kalau yang anak Ibu tahu, ini ketiga-tiga bahan ini namanya apa? Bumbu untuk masak. Selain bumbu untuk masak? Bahan dapur, Bu. Ya, bahan dapur. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi? Bumbu basah, Bu. Hah? Bumbu apa? Bumbu apa, Yulia? Bumbu basah. Bumbu basah ini apa ini? Ya sudahlah, pintar anak-anak Ibu. Nah, jadi yang ketiga-tiga bahan-bahan ini ya disebut juga dengan bumbu masak atau bahan dapur. Tapi lebih tepatnya yaitu rempah-rempah. Udah paham anak Ibu? Jadi namanya apa? Rempah-rempah, Bu. Iya, pintar. Nah, lalu apa hubungan rempah-rempah ini dengan penjajahan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jika tidak tahu, biar Ibu jelaskan dulu ya. Nah, rempah-rempah ini banyak sekali terdapat di negara kita, yaitu negara Indonesia. Contohnya saja cengkeh ini. Lalu kenapa rempah-rempah ini menjadi alasan untuk para penjajah masuk ke Indonesia? Nah, jadi rempah-rempah ini atau yang lebih khususnya seperti cengkeh ini memiliki banyak manfaat. Nah, manfaatnya, ada yang tahu manfaat cengkeh ini apa-apa saja? Ada yang tahu anak Ibu? Tadi udah dibahas di awal. Nah, jika tidak tahu, yaitu yang tadi pertama yang kita sebutkan tadi, yaitu sebagai bumbu masak. Bu. Iya, sebagai bumbu masak. Nah, yang kedua, iya, dilihatkan PowerPoint-nya baru tahu ya anak-anak Ibu ini. Jadi diperjelas lagi ya. Jadi cengkeh ini
rempah-rempah berupa cengkeh ini dia punya banyak manfaat, yaitu yang pertama sebagai bumbu masak untuk memperenak atau memperharum masakan dari mama-mamanya di rumah ya. Pernah anak ibu melihat cengkeh ini di rumahnya? Pernah. Ya, nah yang kedua manfaatnya itu digunakan oleh bangsa Cina dan bangsa Jepang sebagai dupa. Lalu yang terakhir minyak dari cengkeh ini dapat digunakan sebagai aromaterapi dan juga sebagai obat sakit gigi. Nah, karena manfaatnya yang banyak inilah rempah-rempah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Anak ibu tahu itu apa nak? Nilai ekonomis? Tahu, Bu. Apa nilai ekonomis Yulia? Saya jual, Bu. Iya, pintar Yuliana. Karena nilai ekonomisnya ini yang tinggi atau nilai jual belinya di pasaran yang tinggi, maka membuat para penjajah terobsesi untuk memiliki rempah-rempah untuk memperkaya negaranya sendiri. Nah, lalu masuk ke peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ini ada teksnya, teks bacaannya pada halaman 4 di buku siswa. Silakan Ibu baca dulu selama 10 menit. Ya, silakan dibaca dulu ya. Baik, Bu. Ya. Nah, waktunya telah habis selama 10 menit. Nah, dari bacaan peristiwa kedatangan bangsa Barat yang terdapat pada halaman 4 di buku siswa tadi, siapa yang bisa menyebutkannya kembali atau menceritakannya kembali? Siapa yang bisa? Ayo, tunjuk tangannya. Tidak ada yang bisa menceritakan kembali isi teks bacaannya? Lupa, Bu. Ya, lupa sekali. Kok lupa? Baru Ibu suruh baca. Nah, jadi jika tidak ada yang tahu, mari Ibu jelaskan dulu ya. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau bertanya, apa-apa saja bangsa Barat yang datang ke Indonesia sebagai penjajah? Tadi kan udah baca. Ada Inggris, Bu. Satu-satu angkat tangan. Spanyol, Bu. Iya, Debbie. Apa, Debbie? Bu. Spanyol, Bu. Ya, Spanyol. Terus apa lagi? Dila? Inggris, Bu. Yulia, tahu Yulia? Tahu, Bu. Portugis, Bu. Ya, jawaban ketiga anak ibu betul-betul semua. Yuk bertepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, Ibu ceritakan kembali ya bahwa peristiwa kedatangan bangsa Barat ini dimulai pada akhir abad ke-16. Akhir abad keberapa? 16, Bu. Iya, dimulai oleh bangsa Portugis yang memasuki daerah Indonesia, tepatnya di Malaka pada tahun 1511. Nah, tak lama kemudian, 10 tahun kemudian, tepatnya di daerah Indonesia, yaitu di Tidore, masuklah bangsa Spanyol pada tahun 1521. Nah, setelah bangsa Portugis dan Spanyol memasuki Indonesia, lalu disusullah oleh bangsa Inggris, lalu bangsa Belanda. Mengerti anak-anak Ibu? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, apa-apa aja urutan dari bangsa Barat memasuki Indonesia? Ayo, siapa yang masih ingat? Sebentar ini baru Ibu jelaskan. Ayo loh, nah, jika tidak anak-anak Ibu jika tidak tahu, Ibu memberikan singkatannya yaitu PS-nya Ibel. PS ini PlayStation, tahu kan anak Ibu PlayStation? Nah, jadi untuk menyebutnya yaitu PS-nya Ibel, sama temennya Ibel ya. Siapa, Bu? Apa? Ibel itu siapa, Bu? Ibel ini ada artis namanya Irish Bella, ingat? Tahu kan anak Ibu kan sering nonton sinetron ya. Pasti suka melihat Irish Bella. Nah, jadi Irish Bella ini kan panggilannya Ibel. Jadi anak Ibu tahu kan? Nah, PS ini PlayStation. Jadi PlayStation miliknya Ibel. Nah, P-nya itu apa? Portugis. Ini P. Lalu S-nya ini
Spanyol, I ini Inggris, dan Bel ini Belanda. Ingat anak ibu semuanya? Ingat, Bu. Ayo, siapa yang bisa mengulangnya kembali? Angkat tangannya. Bu. Ya, Yulia. Yo, urutannya. Urutannya ada Portugis, lalu Spanyol, lalu Ya. Inggris, dan yang terakhir Belanda. Iya, pintar. Bertepuk tangan untuk Yulia. Ya, ayo kita masuk ke materi selanjutnya. Lalu apa faktor bangsa barat ini melakukan penjelajahan samudra? Faktor bangsa barat ini ada yang dikenal dengan istilah 3G. Anak-anak ibu tahu dengan 3G? Tahu, Bu. Nah, apa Dila 3G? Ada gold. Terus Ya, yang gold. kedua glory. Ya, Yang ketiga glory, gospel. terus gospel. Iya, pintar. Ada jawaban yang lain? Ya, Bu. Sama Dila? Sama. Ya, jadi faktor bangsa barat melakukan penjelajahan ini ada 3G. Ingat ya, 3G. Huruf G ya. Nah, 3G itu yang pertama adalah gold. Yang berarti artinya adanya keinginan para penjajah ini untuk mencari kekayaan. Dari mana kekayaan ini dicarinya? Yaitu contohnya dari rempah-rempah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi ini. Yang senilai dengan harga emas. Maka dari itu para penjelajah ini menjajah daerah tempat dia memasok rempah-rempah ini sehingga dia bisa memperkaya negaranya sendiri dan menguasai rempah-rempah di daerah jajahannya. Lalu yang kedua ada gospel. Tahu anak ibu apa itu gospel? Nah, gospel ini yaitu selain mencari kekayaan, para penjelajah ini juga memiliki misi yang sangat mulia. Itu misinya menyebarkan agamanya. Jadi ketika ia masuk ke daerah jajahannya, selain dia untuk mencari kekayaan untuk negaranya sendiri, dia juga menyebarkan agama yang dianutnya kepada daerah jajahannya tersebut. Dengan cara apa? Bisa dengan cara berdagang dan juga dengan cara menikahi warga pribumi. Mengerti anak-anak ibu? Ngerti, Bu. Nah, selanjutnya G yang ketiga yaitu glory, yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mencari kejayaan ini? Memperluas kekuasaannya, Bu. Ya, betul. Terus apa lagi yang lain? Ada yang tahu? Menjadi pemimpin, Bu. Iya, Yulia. Terus ada lagi jawaban yang lain? Enggak, Bu. Nah, jadi untuk mencari kejayaan ini, biasanya di bangsa Eropa itu ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut disebut dengan negara yang paling jaya. Maka dari itu bangsa Eropa itu dia berlomba-lomba untuk mendapatkan tanah jajahan yang banyak. Dari itulah dia melakukan penjajahan yang sangat banyak sekali. Nah, jadi yang 3G itu ada mencari kekayaan, menyebarkan agama, lalu mencari kejayaan. Siapa yang bisa mengulangnya kembali apa-apa aja 3G tadi? Saya, Bu. Ya, Dila. Mencari kekayaan, menyebar agama, sama mencari kejayaan, Bu. Iya, pintar Dila ya. Ibu kasih tambahan nilai 1 bintang ya. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, selain dari 3G tadi, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai faktor penjelajahan tadi. Yang mana pertama faktornya yaitu ditemukannya teknik pembuatan kapal. Sehingga bangsa Eropa ini terus membuat kapal-kapal yang besar untuk melakukan penjelajahan. Jika tidak ada kapal, bagaimana mereka menjelajah? Maka dari itu, setelah adanya teknik pembuatan kapal ini, mereka melakukan penjelajahan atau penjajahan ya.
Nah, yang kedua itu faktornya dari segi iptek yaitu ditemukannya mesin untuk persenjataan. Jadi ketika mereka berlayar nih, jika ada musuh yang menyerang mereka jadi tidak takut karena mereka sudah ada persenjataan yang untuk melindungi komplotan mereka. Jika tidak ada senjata, takut dong mereka melakukan penjelajahan. Nanti ada serangan, malah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, setelah ditemukannya mesin untuk persenjataan ini, maka bangsa Eropa terus melakukan penjelajahan. Dan yang terakhir yaitu ditemukannya kompas. Kompas ini digunakan untuk apa? Siapa yang tahu? Menunjuk arah, Bu. Iya, pintar Bila. Nah, kompas ini dilakukan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam seperti arah angin. Nah, selain itu mereka biasanya juga berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya karena cuacanya yang buruk. Nah, dengan kompas inilah para penjelajah bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, sudah mengerti dari bagian perkembangan iptek ini? Ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah. Kita kembali lagi kepada rempah-rempah tadi, cengkeh tadi. Anak-anak ibu ada yang punya di sini yang punya ladang cengkeh ini tidak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Debbie ada? Enggak, Bu. Nah, kalau biasanya yang punya cengkeh tahu ini. Apakah cengkeh ini setelah dipetik emang langsung berwarna seperti hitam kecoklatan ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak tahu, Bu. Kenapa tidak? Warnanya apa sebelumnya? Bu. Apa Yulia? Dijemur dulu, Bu. Iya, dijemur dulu. Pintar Yulia ya. Nah, jadi Ibu mau menjelaskan bahwasannya cengkeh ini setelah dipetik, dia tidak langsung digunakan, tetapi dia dijemur dulu selama beberapa hari. Sehingga warna yang awalnya itu ada warna kuning atau kuning kemerahan, setelah dikeringkan menjadi hitam kecoklatan. Nah, perubahan ini disebabkan oleh peristiwa pengeringan cengkeh ini yang disebabkan oleh panas atau juga disebut dengan kalor. Jadi kita sekarang masuk ke pembahasan tentang kalor. Ngerti anak ibu? Ya, Bu. Nah, kalor ini kan kayak cengkeh tadi, dia merubah wujud cengkeh itu. Dari yang bentuknya kuning kemerahan menjadi hitam kecoklatan. Nah, itu yang diubahnya adalah wujud bendanya. Nah, siapa yang anak ibu tahu wujud benda di sekitar kita ini ada apa saja? Jadi klasifikasikan menjadi 3. Apa Dila? Ada benda padat, Bu. Iya, benda padat benar. Iya, itulah. Kasih bintang 1 lagi, Debbie. Ya, Debbie. Bu, ada benda cair, Bu. Ya, pintar juga. Debbie dikasih lagi nilai bintang 1. Ayo Yulia. Mau tidak bintang 1? Tidak tahu, Bu. Nah, biasanya kalau Yulia, kalau bernafas itu pakai apa? Beku. Apa? Beku, Bu. Tidak beku. Nah, kalau beku itu dari benda cair ke benda padat yaitu. Nah, selanjutnya itu ada benda gas. Nah, Yulia, jadi wujud benda ada 3. Padat, cair, dan gas. Ya. Nah, Ibu. Nah, dari gambar ini, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Sudah diperhatikan? Nah, mana yang benda padat, mana yang benda cair, lalu mana yang benda gas? Yuk, siapa yang tahu jawabannya? Padat wadahnya, Bu. Ya, yang padat ini wadahnya untuk merebus. Lalu yang cairnya? Ya, Debbie? Yang cair airnya, Bu. Iya, yang cair airnya. Lalu yang gas apa, Yulia? Yulia? Uapnya, Bu. Uap.
Iya, Yulia pintar juga. Anak-anak ibu pintar semua. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi yang pada ini wajan untuk merebus airnya. Lalu airnya ini adalah benda cair. Dan ketika mendidih, dia akan mengeluarkan uap. Nah, uap ini adalah benda gas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sifat benda. Anak ibu sudah ibu suruhkan mempersiapkan beberapa alat, yaitu sendok, gelas, sama air. Sudah disediakan? Dah, Bu. Nah, airnya mana? Ibu, di wadah satu lagi, Bu. Ah, iya, pintar. Nah, kita masuk ke sifat benda padat pertama. Ya, Bu. Di antara bahan-bahan ini mana yang benda padat? Sendok, Bu. Ya, sendok, terus apa lagi? Gelas, Bu. Ya, pintar. Nah, jadi ada dua benda padatnya ya, yaitu yang pertama sendok dan juga Gelas. Nah, dari dua ini coba anak ibu gerakkan, terserah anak ibu gerakkan apakah bentuknya berubah atau tidak. Tidak berubah dah, Bu. Ya, Bu. Iya. Nah, beratnya berubah atau tidak? Tidak, Bu. Nah, jadi benda padat ini sifatnya yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap. Mengerti apa namanya, Debbie? Sifatnya? Bentuk dan volumenya tidak berubah, Bu. Ya, volume dan bentuknya tetap, Bu. Iya, pintar sekali. Nah, selanjutnya coba anak ibu masukkan sendok ini ke dalam gelas. Ya, Bu. Apakah bentuk sendok ini berganti menjadi bentuk gelas? Enggak, Bu. 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 Nah, tidak. Jadi nama sifatnya tersebut apa? Ada Tetap. yang tahu? Ada yang tahu? Tidak berubah wujud. Ah ya, Dila. Aduh, Dila ini banyak bintangnya. Ayo kejar bintang Dila semuanya. Yulia, Debbie. Ya, Bu. Saya, Bu. Jadi yang kedua, Ada satu dia, Bu. ya sudah. Nanti ibu tanya ya. Nanti ibu tanya lagi ini. Dipersiapkan Ya, Bu. jawabannya. Bintang Dila terkejar ya. Jadi kita kembali lagi ke topik kita. Jadi sifatnya yang kedua yaitu tidak berubah mengikuti wujud benda yang lainnya. Nah, yang ketiga itu sifat penyusun benda padat ini adalah sangat kuat dan sangat padat. Dia tidak bisa Rapat, Bu. rapat, padat dan sangat kuat ya. Nah, Ya, jadi Bu. dari yang kita bahas tadi ada 3 sifat benda. Ayo siapa saja yang bisa menyebutkannya kembali sifat benda padat? Ayo siapa? Ya ada 3 tadi loh. Sesuai percobaan kita. Bentuk dan volumenya tidak berubah, Bu. Iya benar. Yang kedua? Wujudnya tidak berubah mengikuti benda lainnya. Ya. Satu lagi. Strukturnya padat. Iya, bukan struktur ya, tapi zat penyusunnya Bunga ya. padat, Bu. Wujud penyusunnya, Bu. Apa Yulia? Yulia berbicara? Apa Yulia? Oh, Yulia ini mengantuk ya. Nanti Sudah cuci muka disebutkan dulu ya, Dila, Bu. Nak. Nah, jadi sama yang disebutkan oleh Dila tadi, jadi benda padat itu memiliki sifat yang pertama bentuk dan volumenya tetap atau tidak berubah. Lalu yang kedua tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Yang ketiga partikel penyusunnya itu sangat rapat dan sangat kuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat benda cair. Nah, yang bahan-bahan yang disiapkan tadi yang mana yang cair? Air, Bu. Ayo dilihatkan airnya. Yulia, airnya mana, Nak? Ini, Bu. Ya, Debbie sudah ada. Iya. Dila juga sudah ada dan Yulia juga sudah. Wah, pakai teko Yulia. Nanti dimasukkannya, Nak. Masukin lagi ke tekonya airnya. Ya, minum dia. Masukin, Bu.
Iya, benar. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama. Udah, diam. Nah, Yulia jangan minum lagi, tenang lagi, nak. Kita masuk lagi. Ya, fokus lagi ke depan, lihat Ibu. Ya, Ayo, Bu. maaf. Udah Yulia, udah fokus. Dah. Nah, airnya ini silakan anak Ibu masukkan ke gelas yang ada tadi. Coba. Sendoknya, Bu. Sendoknya tidak usah. Sendoknya udah padat. Kita masukin aja. Ayo pelan-pelan. Kita masukin airnya ke dalam gelas. Nah, udah, Bu. Apakah airnya berubah bentuk mengikuti wadahnya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa benda cair ini memiliki sifat apa? Siapa yang tahu? Mengikuti wadahnya, Bu, bentuknya. Iya, Dila benar. Nah, Yulia ada jawaban lain? Airnya mengikuti tempatnya, Bu. Iya, Kalau benar kecil- juga. Debbie ada jawaban lain, Nak? Kalau besar ada. Sama, Bu, airnya mengikuti bentuk gelas, Bu. Iya, benar sekali. Jadi bentuk airnya ini mengikuti bentuk dan wadahnya. Benar. Nah, tadi udah dikasih bintang satu-satu semuanya ya. Nah, selanjutnya dia kan tadi dimasukin airnya ke dalam gelas. Apakah ada bagian gelas yang tidak terkena air? Nah, semuanya, Bu. Nah, itu berarti sifat air tersebut menekan ke segala arah. Menekan ke segala arah. Ada terdengar sama anak ibu semuanya? Dengar, Bu. Jadi dari peristiwa penuangan air ke gelas ini terdapat dua sifat benda cair. Apa saja tadi? Bu, Ayo Yulia. Apa Yulia? yang pertama ada mengikuti bentuk wadah yang ditempatkannya. Yang kedua menekankan apa tadi, Bu? Menekan ke segala arah. Kan ke segala arah, Bu. Iya, pintar Yulia. Dikasih bintang 1. Nah, Ibu ada contoh lagi untuk mendapatkan sifat benda cair ini. Pernah anak Ibu pergi ke air terjun atau melihat air terjun? Nah, Bu. Nah, kalau sudah pernah semuanya, air tersebut mengalirnya dari daerah tinggi atau ke rendah atau dari rendah ke tinggi mengalirnya air tersebut. Tinggi ke rendah, Bu. Ya, tinggi ke rendah. Ada jawaban yang lain? Tinggi rendah, Bu. Dari tinggi ke rendah. Iya, benar. Dari tebing ke jurang. Dari tebing ke jurang. Iya, bisa juga ada dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, jadi sifat yang ketiga yaitu sifat cair itu memiliki sifat yaitu mengalir dari daerah tinggi ke tempat yang rendah. Lalu yang keempat, zat partikel penyusun zat cair itu lebih renggang daripada zat padat tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa benda cair ada yang pertama bentuknya berubah mengikuti wadahnya, yang kedua menekan ke segala arah, yang ketiga mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, yang kelima partikelnya lebih lemah dari partikel padat tadi. Nah, yang keempat tadi Ibu lupa menjelaskan yaitu dapat meresap ke celah-celah. Nah, yang dapat meresap ke celah-celah ini misalnya anak Ibu punya air lalu jatuh ke tisu, lalu jatuh ke kain, lalu jatuh ke kertas. Apakah air tersebut meresap ke tisu, ke kertas, ke kain tadi? Ya, Iya, Bu. Nah, Tembus maka dia. dari itu disebut sifat zat cair ini yaitu dapat meresap ke celah-celah kecil. Paham anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Mengerti dengan sifat benda cair dan padat ini? Mengerti, Bu. Nah, ada pertanyaan? Ya, Bu. Nah, ya, selanjutnya kita masuk ke sifat benda gas ini. Nah, karena gas ini sifatnya yaitu tidak dapat dilihat, tetapi dia bisa dirasakan. Misalnya apa coba?
Apa, Bu? Oksigen. Iya, Nitrogen. Debbie pintar. Dikasih bintang Kentut, satu Bu. lagi. Apa, yuk, Dila? Kentut. Kentut iya juga. Berarti Dila sering kentut ya. Iya, Bu. Yulia ada jawaban lain? Tadi ada contoh loh di awal ada gambar air. Ada gambar air yang direbus. Kan ada gas tuh. Apa tadi? Iya, uap air. Nah, contoh sifat-sifatnya ini Ibu sebutkan saja ya, tetapi dicatat ya di buku catatannya. Nah, pertama gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap. Yang kedua, sifatnya yaitu mengisi ke seluruh ruang yang ditempatinya. Ini semua di sekitar kita ini ada udara ini, tapi kita tidak dapat melihatnya, tapi bisa merasakan. Nah, yang ketiga, dia menekan ke segala arah seperti benda cair tadi. Dan yang keempat, zat penyusunnya sangat berjauhan. Mengerti anak-anak Ibu dengan sifat-sifat gas ini? Mengerti, Bu? Ada pertanyaan? Enggak. Ya, Bu. Nah, jika tidak dan juga sudah mengerti dengan sifat-sifat wujud benda ini, jadi wujud benda ada 3. Ada apa saja tadi? Padat, cair, gas. Iya, benar Tila. Nah, jika sekian materi yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, untuk kelanjutannya silakan anak Ibu kerjakan tugas di buku siswa. Sana ada percobaan. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya tadi udah ada kan? Yang kelompok 1 ada Debbie, ada Dila sama Yulia. Ya, Nak? Nah, silakan dilakukan percobaannya. Ya, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.